seorang muslim dianjurkan fokus menuntut ilmu terlebih dahulu. Sehingga dia punya wawasan yang cukup minimal secara substansial di ibadah yang sedang akan dia kerjakan. Dan ketahuilah sebaik-baik bagian agama kalian adalah al-wara'. Sekali lagi al-wara' adalah meninggalkan hal-hal yang meragukan ya, sehingga bisa mengurangi kualitas iman. Atau bisa kita bahasakan juga dalam menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sedetail mungkin. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Dan insyaAllah kita akan melanjutkan bahasan bab kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Pada kesempatan ini adalah bab ke-68. Masalah sikap wara' dan menghindari syubhat. Mungkin teman-teman bertanya, apa itu wara'? Wara' itu teman-teman sekalian, salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap mukmin yang mungkin ini menjadi ciri khasnya kaum muslimin. Jadi tidak semua, atau bahkan bisa kita katakan tidak ada agama yang fokus ke masalah sifat wara' ini seperti kaum muslimin. Wara' artinya meninggalkan sesuatu yang meragukan dari hal-hal yang kemungkinan menjerumuskan pada yang haram. Jadi belum masuk kepada yang haram. Kalau haram sudah jelas harus ditinggalkan. Sesuatu yang meragukan saja sehingga bisa mengganggu keimanan seorang mukmin dan menurunkan kualitasnya, maka itu dijauhi. Nah, dengan menjauhi sifat keraguan-raguan seperti ini, sehingga akhirnya mengamankan level imannya, namanya wara'. Dan para ulama fokus banyak dalam buku-buku mereka menjelaskan tentang masalah wara' ini dan bagaimana besarnya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dalam syariat Islam. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengkhususkan bab di kitabnya Riyadhus Shalihin di bab 68, bab tentang sikap wara'. Ada sebuah hadis teman-teman sekalian dalam pembukaan penjelasan judul ini yang disebutkan hadis ini oleh At-Tabarani dalam kitab Al-Awsat beliau, dan hadis ini juga disebutkan oleh Al-Bazzar dengan sanad hasan, serta juga Syekh Albani mensahihkan hadis ini dengan derajat sahih di ghairihi, atau menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Kata Nabi SAW, fadlul ilmi khairu min fadlul ibadah. Sungguh keutamaan menuntut ilmu itu dan memiliki ilmu jauh lebih mulia daripada memperbanyak ibadah. Wa khairu dinukum al-wara'. Dan ketahuilah sebaik-baik bagian daripada agama kalian adalah al-wara'. Apa makna hadis ini teman-teman sekalian? Maksudnya adalah seorang muslim dianjurkan fokus menuntut ilmu terlebih dahulu. Sehingga dia punya wawasan yang cukup minimal secara substansial di ibadah yang sedang akan dia kerjakan. Contoh misal, seseorang ingin mengerjakan sholat malam. Paling tidak dia sudah punya informasi tentang keutamaan sholat malam itu, tata caranya, dan secara umum dia mengetahui tentang masalah waktunya yang paling afdal. Kemudian ya, dia juga mengikuti tuntunan-tuntunan Nabi SAW dalam doa-doa, sehingga dia punya informasi, lalu dia mengerjakan ibadah tersebut, sehingga ibadah itu sesuai dengan tuntunan, bukan hanya dilakukan sesuai dengan hawa nafsu atau semaunya saja. Jadi ilmu itu lebih penting daripada ibadah itu sendiri, walaupun dia bagian daripada ibadah. Orang menuntut ilmu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dimaksudkan adalah untuk mengerjakan sebuah aktivitas ibadah tertentu seperti sholat, puasa, haji, umrah, apa aja, zakat, semuanya kita harus tahu dengan ilmu yang benar. Makanya Nabi SAW mengatakan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu itu lebih besar daripada orang yang beribadah. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang lain. Perbedaan antara orang yang berilmu dan terkadang dengan orang yang suka ibadah tapi tidak punya ilmu. Tentu di sini kalau orang sudah punya ilmu dia akan beribadah. Tapi maksudnya orang yang punya ilmu dan beribadah, sementara orang yang beribadah tanpa ada ilmunya, perumpamannya ini seperti posisi aku, kata Nabi SAW, dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi seorang yang punya ilmu itu duduk tinggi, kedudukannya tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di dalam pandangan agama Islam.
Kemudian kata Nabi SAW setelah itu merangkumkan di akhir hadisnya mengatakan wa khairu dinakum al-wara'. Dan ketahuilah sebaik-baik bagian agama kalian adalah al-wara'. Sekali lagi al-wara' adalah meninggalkan hal-hal yang meragukan ya, sehingga bisa mengurangi kualitas iman. Atau bisa kita bahasakan juga dalam menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sedetail mungkin. Ibaratnya kalau Anda bekerja di satu perusahaan, bagaimana Anda menjaga hubungan baik dengan bos Anda, dengan atasan Anda, supaya dia selalu tertarik dengan Anda, dia selalu memberikan peluang-peluang untuk mendapatkan bonus-bonus di perusahaan, meningkatkan level pekerjaan, itu dilakukan oleh sebagian pegawai yang cerdas dan memang dia ya, faham bagaimana dia menilai nikmat yang sedang ada. Lalu dia kerja di situ, maka dia menilai, oh ini sebuah nikmat, saya bisa hidup, keluarga saya bisa hidup, dan nama saya sudah harum, saya bisa bekerja. Maka dia tinggal menjaga kualitas dan juga apa yang diharapkan oleh pemilik perusahaan, maka tentu dia akan mendapatkan apa juga yang dia harapkan dari kebutuhan dia. Nah, tanpa menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, kalau kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjaga tingkat level keimanan kita dan juga menjauhi hal-hal yang bisa mendekati syubhat. Belum bicara haram, kalau haram sudah jelas akan ditinggalkan. Karena orang yang meninggalkan yang syubhat pasti akan meninggalkan yang haram. Sebagaimana juga dalam ibadah, kalau orang sibuk dengan amalan-amalan sunnah, maka amalan wajibnya akan terjaga. Ya. Maka ini sebuah poin yang perlu digarisbawahi. Juga dalam hadis yang lain ada wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Wasiat yang sangat penting. Kata Nabi SAW, ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah kau wara'. Punya sifat yang selalu menjauhi hal-hal yang bisa membawa pada yang syubhat. Apalagi yang haram tentunya. Ya. Maka kau akan menjadi ahli ibadah yang paling sukses. Wa kun kani'an takun ashkaran nas. Dan jadilah orang yang selalu bisa menilai ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kau akan termasuk orang-orang yang paling bersyukur. Wa hibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan. Dan cintailah untuk orang lain apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri, maka kau akan menjadi seorang mukmin yang sempurna. Wa ahsin jiwar man jawaraka takun muslima. Dan selalulah berbuat baik kepada tetangga-tetanggamu, maka kau akan menjadi muslim yang sejati. Wa aqilid dahika fa inna kathratad dahik tumitul qalb. Dan kurangilah tertawa, karena tertawa bisa mematikan hati seseorang. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan juga hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis ini memberikan gambaran di potongan pertama saksi bahasan kita, ya Abu Hurairah kun fid dunya wari'an takun abadan nas. Wahai Abu Hurairah, jadikanlah dirimu atau milikilah sifat wara' itu ya, hati-hati sekali ya. Sehingga hal yang meragukan saja sudah harus ditinggalkan, apalagi yang haram, maka kau akan menjadi ahli ibadah yang paling sempurna. Jadi ini poin penting untuk digarisbawahi. Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan kepada kita tentang masalah ini. Waqad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-wara' kullah fi kalimatin wahidah. Sesungguhnya Nabi SAW telah menggabungkan semua wara' di satu kalimat sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu falamma qal, pada saat beliau berkata, man min husni islamil mar' tarku ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang ya, pada saat dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Jadi subhanallah, ini bisa lebih detail lagi menjelaskan masalah wara', yaitu orang meninggalkan sebagai seorang muslim yang tidak ada gunanya bagi dia, walaupun itu mubah. Walaupun mubah, kita akan temukan para hamba-hamba Allah yang wara'. Semoga Allah jadikan kita termasuk di antaranya. Adalah orang yang sangat pekah. Dia akan merasa rugi sekali waktunya di saat tidak berisi hal-hal yang bermanfaat. Yang nanti akan dia bahagia melihatnya pada saat diperlihatkan di buku amalnya pada hari kiamat nanti. Jadi dia akan merasa rugi kalau hanya duduk-duduk kosong, ngobrol kosong sama teman-temannya, atau pada hal-hal yang memang mubah tapi terlalu banyak dia lakukan. Ada orang kadang-kadang duduk makan sampai 3-4 jam, 5-6 jam. Membuang-buang waktu. Untuk apa? Padahal makan itu hanya butuh beberapa menit saja. Kalaupun harus duduk ngobrol sama temannya, maka dia bisa ngobrol secukupnya. Dia tidak harus membuang-buang waktu. Ada orang kadang-kadang mungkin untuk menghabiskan waktu makan siang saja, dari sebelum duhur sampai menjelang asar. Waktu 2-3 jam dipakai, padahal sebenarnya bisa diselesaikan hanya dengan setengah jam, 15 menit, 20 menit cukup.
dia harusnya bisa bergerak pada yang lain, walaupun makan itu mubah dasarnya. Kecuali ada hubungannya dengan masalah kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya memang dia undangan, jadi tamu undangan di satu acara, atau dia memang datang untuk mengisi acara, atau misalnya dia ada di duduk kemudian tiba-tiba kedatangan tamu dan dia harus melayani mereka, gitu kan? Maka semua ini mungkin berbeda. Tapi di saat orang hanya duduk kosong, buang-buang waktu yang tidak ada gunanya, maka ini akan mengganggu sifat waraknya. Jadi wara itu subhanallah satu sifat yang luar biasa, membuat seorang mukmin akan merasa rugi dalam dirinya kalau ada waktu dia yang terbuang begitu saja tanpa hal yang akan dicatatkan di buku amalnya pada hari kiamat nanti, yang dia akan bahagia karena akan meninggikan derajatnya di surga nanti. Ya. Kemudian beliau mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan, minal kalami wan nadhari fahada ya'um, kata beliau, maka ini masuk dalam keumuman at-tarku lima la ya'ni, meninggalkan semua yang tidak ada gunanya. Minal kalami wan nadhari wal istima'i wal batsh wal mashi wal fikr wa sa'ir al harakat al zahirati wal batinah fahadhil kalimatu kafiyatun syafiyatun fil wara'. Beliau mengatakan hadits ini berarti menjelaskan kepada kita ya, bahwasanya meninggalkan yang tidak bermanfaat itu mencakup perkataan, pandangan, pendengaran, bertindak anarkis, berjalan, berfikir, aktivitas lainnya baik yang lahir, yang kelihatan ataupun yang batin. Dan hadis tersebut sudah cukup untuk memberikan pemahaman tentang wara'. Beliau sebutkan ini dalam buku beliau Madarikus Salikin di jilid 2 halaman 21. Ya. Kemudian masih di buku yang sama dinukil juga oleh beliau bahwasanya seseorang orang saleh namanya Ibrahim bin Adham rahimahullah berkata, al-wara' tarku kullu syubhatin wa tarku ma la ya'nika huwa tarkul fadalat. Artinya, wara' adalah meninggalkan setiap perkara syubhat yang masih samar, tidak jelas hukumnya boleh atau enggak. Termasuk pula meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untukmu, yang dimaksud adalah meninggalkan perkara-perkara mubah yang berlebihan. Jadi ada perkara-perkara mubah seperti makan, mandi, ya, tidur, semua ini kan mubah. Ya. Tapi kalau berlebihan, maka ini masuk dalam bab untuk atau yang bisa merusak wara' itu. Padahal sebenarnya dia sebuah sifat yang Allah berikan secara khusus kepada orang-orang beriman sehingga dia bisa selamat. Sahal At-Turtusi berkata, seseorang tidaklah dapat mencapai hakikat iman hingga ia memiliki 4 sifat. Yang pertama, menunaikan amalan wajib dengan disempurnakan dengan amal sunnah. Setelah wajib sudah berjalan, kejar sunnah-sunnahnya. Sholat wajib, kejar sholat sunnahnya. Puasa wajib, puasa sunnahnya. Zakat ikuti dengan sedekah. Haji ikuti dengan umrah. Yang kedua, makan makanan halal dengan sifat wara'. Artinya makan makanan yang sudah halal dan sifat wara'. Artinya tidak berlebihan. Tidak membuang-buang waktu dalam masalah itu. Yang ketiga, menjauhi larangan secara lahir dan batin. Dan yang keempat, sabar dalam hal-hal ya, hingga maut menjemput. Jadi ini begitu mereka memahami. Dan Sahal juga berkata, masih orang yang sama, siapa yang makan makanan haram dalam keadaan ingin atau tidak, baik ia tahu atau tidak, maka bermaksiatlah anggota badannya. Namun jika makanan yang ia konsumsi adalah halal, maka patuhlah anggota badannya dan akan diberi taufik melakukan kebaikan. Yunus bin Ubaid berkata rahimahullah, wara' adalah keluar dari syubhat atau perkara-perkara samar. Dan setiap saat selalu mengintrospeksi diri. Artinya dia muhasabah, introspeksi diri. Ibnu Rajab berkata rahimahullah tentang masalah pengertian wara'. Beliau mengatakan, pada saat mengemukakan hadis Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah yang meragukanmu kepada hal yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Nasa'i dan Tirmidzi. Ibnu Rajab berkata, taraktu dhunuba hayaan 40 sana, thumma adrakanil wara'. Aku meninggalkan ya, dosa selama 40 tahun lamanya. Maka Allah pun memberikan kepadaku sifat wara' itu. Jadi ini bukan hal-hal yang biasa gitu ya. Kalau Anda mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, setiap kali mau terjerumus dalam dosa Anda langsung ngerem diri, merasa takut dan Anda akhirnya terkontrol,
atau misalnya buang-buang waktu tiba-tiba Anda tersadarkan, lalu kemudian Anda ingin meninggalkan dan pergi kepada hal yang bermanfaat, maka ini berarti Allah menyelamatkan sifat wara itu. Dan jangan disia-siakan sifat wara itu, karena itu sangat mahal. Jadi ini gambaran tentang masalah judul kita. Kita baru berbicara masalah judul supaya jelas. Ya, karena bab sikap wara dalam bahasa Arab ditulis seperti itu, walaupun setelahnya ada terjemahannya, dan menghindari syubhat. Maksudnya adalah, ini sudah mewakili makna wara itu, bagaimana seseorang muslim menjaga hubungan baiknya sama Tuhannya, tanpa harus merusaknya, walaupun dengan hal-hal yang mubah kalau dia lakukan secara berlebihan. Jadi semua ini kita lakukan secukupnya, makan secukupnya, minum secukupnya, tidur secukupnya, bergaul secukupnya semua. Dan usahakan semua punya makna, semua punya makna ibadah yang akan dicatat di buku amal kita. Semoga Allah SWT mudahkan. Baik, kita akan angkat atau bacakan dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengangkat 2 buah ayat Al-Quran, kemudian beliau akan masuk ke hadis yang beliau sampaikan sebagaimana memang dasar daripada isi buku ini adalah hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Yang pertama beliau mengangkat surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 15, potongan ayatnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu adalah sesuatu yang besar. Apa maknanya ayat ini? Banyak orang anggap remeh satu perbuatan. Seperti contohnya, ayat ini sangat relevansi, sangat erat hubungannya dengan sabda Nabi SAW. Ada sebagian orang mengucapkan kalimat yang dia tidak pernah mau pedulikan dengan kalimat itu. Tapi itu bisa mengundang murkahnya Allah. Makanya dilemparlah dia ke dalam api neraka sejauh timur dan barat. Jadi ada orang begitu kadang-kadang. Dia ngomong aja, semuanya keluar dari lisannya, tanpa memikirkan ini bermanfaat atau tidak. Dan bisa saja perkataan itu ternyata mengundang murkahnya Allah. Seperti mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok orang beriman, mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran misalnya. Ya, tidak punya ilmu tapi berbicara. Ya, dan ini semua bisa berbahaya. Mungkin bagi dia, biasa aja. Padahal sebenarnya itu di sisi Allah SWT sangat besar. Itu yang Allah ingatkan dalam surah An-Nur ini. Banyak yang kalian lakukan, kalian anggap remeh. Ya. Padahal sebenarnya itu di sisi Allah itu adalah sesuatu yang besar. Perlu teman-teman tahu ya, surah An-Nur ini ayat 15 berbicara tentang kisah ifk. Yaitu kisah tentang fitnah yang disebarkan oleh Ibnu Abi Salul, pimpinan orang munafik di Madinah, yang menuduh Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, wanita suci dan mulia istri Nabi SAW, ya, itu berzina dengan seorang sahabat Nabi juga yang mulia bernama Safwan. Sampai Nabi SAW mengatakan, mengapa ada orang yang menyebarkan isu yang tidak benar tentang istriku, yang aku tidak tahu kecuali kebaikan darinya, dan juga tentang seorang sahabatku, maksudnya Safwan, yang aku tidak pernah dia masuk ke rumahku kecuali bersamaku. Bagaimana bisa difitnah kalau mereka berzina? Ya. Kemudian menjadi gosip lah pada saat itu di Madinah. Bagaimana menjadi sebuah gosip yang memanas karena seorang istri Nabi dan seorang istri raja pada saat itu di Madinah berzina atau selingkuh. Padahal ini tidak benar, ini semua isu gosip saja. Makanya banyak di antara orang menukil-nukil informasi atau gosip ini tanpa memikirkan efeknya. Maka Allah SWT mengatakan, sayangnya kalian menganggap itu adalah remeh, padahal di sisi Allah adalah besar. Maksudnya ini dosa besar. Ini bukan main-main. Menuduh istri Nabi SAW berzina. Dan subhanallah dalam surah An-Nur ini pun Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran dikenal dengan ayat pembebasan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu dari tuduhan tersebut. Dan siapapun yang membaca surah An-Nur akan terlintas tentang kejadian tersebut. Dan pembebasan Ummul Mukminin Aisyah terjadi dari mulai turun ayat ini sampai menjelang hari kiamat nanti. Jadi harus hati-hati. Untuk apa teman-teman kita sibuk menggosipin seseorang muslim? Membicarakan sesuatu yang kita anggap aib pada dirinya. Pernah Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Apa itu menceritakan aib orang? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ya, ghibah adalah engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu. Dan dia tidak suka disebutkan. Maka ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang saya sebutkan itu ada padanya? Emang dasarnya ada pada dia. Mungkin aib fisiknya, ya, mungkin aib di akhlaknya, mungkin ada kekurangan dalam rumah tangganya, pendidikan anaknya, kendaraannya, pekerjaannya, dan segala macam. Bagaimana kalau dasarnya ada? Kata Nabi SAW, kalau ada, kau telah menggibahnya. Kau telah menggunjingnya. Ya, dosa besar. Dan kalau tidak ada padanya, kau telah berdusta atasnya. Jadi ini tidak benar.
Kalau kita melihat ada satu kekurangan pada diri seorang muslim, tugas kita pada saat itu dua. Yang pertama, kita bersyukur dulu kepada Allah karena tidak ada pada diri kita. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang melihat ada aib pada orang lain yang tidak ada pada dirinya. Ya. Maka sebaiknya dia mengucapkan Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan kepada orang ini. Wa faddalani ala katsiri mimma khalaqa tafdila. Dan telah mendahulukan aku dengan kelebihan yang banyak dibandingkan hamba-hambanya yang lain. Jadi jelas sekali bagaimana kita harus bersyukur kepada Allah karena aib yang kita lihat itu tidak ada pada diri kita. Bukan untuk kita sebarluaskan aib tersebut. Dan yang kedua, nasihati dan berikan masukan. Mungkin pakaiannya keliru, mungkin cara jalannya keliru, mungkin lisannya kurang baik, mungkin sisiran rambutnya kurang rapi, mungkin segala macam. Kekurangan ini harusnya menjadi ajang pahala buat kita. Apa salahnya kalau kita minta waktu sama dia, maaf saya ingin bicara sebentar. Kemudian kita sampaikan baik-baik. Kalau ya tadi saya lihat seperti ini, menurut saya seperti ini, Allahu a'lam. Mungkin saya benar atau saya salah. Kalau itu benar mungkin bisa diambil. Orang umumnya kalau orang masih menggunakan akal sehatnya dia akan bisa terima masukan. Selesai. Setelah itu kita tidak usah lagi nyebarin ke orang-orang, oh saya sudah nasihatin si fulan atau saya begini dan begitu. Cukup antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus dilakukan dan difahami oleh setiap muslim. Kalau ada aib pada diri seseorang yang lain, kekurangan yang ada pada orang lain, terutama dalam masalah agama adalah ajang pahala buat kita. Bukan ajang gosip. Bukan justru kita menyebarkan itu sebagai sebuah aib. Kemudian ayat yang kedua yang diangkat oleh beliau adalah surah Al-Fajr ayat 14. Ayat ini tegas sekali. Bagaimana Allah Azza wa Jal memastikan Allah itu betul-betul selalu mengawasi dan detail. Tidak ada yang luput darinya. Dalam potongan ayat ini Al-Fajr ayat 14, Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya hai Muhammad, Tuhanmu benar-benar mengawasi dengan teliti. Dan dalam surah An-Nisa juga begitu Allah sebutkan, Inna Allah kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Jadi jangan pernah menyangka Allah tidak mengawasi kita. Allah mengetahui semua gerak-gerik kita. Semoga Allah memaafkan yang lalu-lalu yang keliru dan kurang dari kita. Dan semoga Allah menerima amal-amal soleh yang sudah pernah kita kerjakan dan juga akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti dengan pahala yang sempurna. Karena memang itu yang kita butuhkan. Baik, kita akan masuk ke hadits pertama yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Bab ke-68 adalah hadits nomor 593. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, An-Nu'man sahabat, Bashir juga sahabat. Kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa asy-syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi, wa man waqa'a fi asy-syubhati waqa'a fil haram. Karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimu, ala wa inna fil jasadil mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb." Artinya, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Dan juga yang haram sudah jelas. Dan di antara keduanya ada hal-hal yang samar. Dan di antara keduanya ada hal-hal yang samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barang sampai menjauhi hal yang samar itu atau syubhat, berarti dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh pada yang syubhat, maka dia terjatuh pada yang haram. Seperti seorang pengembala yang mengembala di sekitar tanah larangan, dia tidak terpelosok, dia bisa terpelosok dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki tanah larangan dan ketahuilah bahwa tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ingatlah sungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging, apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah itu adalah hati, ya, atau jantung di sini dikatakan, ya. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Hadits ini teman-teman kita coba bagi menjadi beberapa bagian
kita keluarkan faedahnya atau mutiara yang biasa kami bahasakan ya. Menjadi beberapa buah mutiara yang kita harapkan adalah tambahan ilmu buat kita dan juga iman insya Allah. Yang pertama, adanya penjelasan dari Nabi SAW kalau semua yang dibutuhkan dari hal yang Allah halalkan buat pol untuk roda kehidupan kita sudah jelas. Dan semua yang haram sudah jelas. Ini dulu potongan yang penting untuk digarisbawahi. Berarti Anda tidak butuh lagi mencari kehalalan dan keharaman. Tidak butuh mencontohi agama lain. Yang halal silakan nikmati. Yang haram silakan jauhi. Yang halal itu untuk dipelajari dan dinikmati. Apakah itu ibadah, apakah itu makanan, apakah itu pakaian, apakah itu biologis. Semua itu yang halal untuk dipelajari dan dinikmati. Silakan. Silakan makan, silakan minum, silakan berhubungan biologis. Tapi yang halal. 5 huruf ini. Halal. Kemudian hal-hal yang haram juga sudah jelas. Ini untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Jadi nggak perlu Anda mengatakan, oh ini babi. Allah haramkan, saya mau coba dulu rasanya, kenapa Allah haramkan. Itu nggak perlu. Karena yang haram itu untuk dipelajari dan dijauhi. Maka ini penting untuk digarisbawahi. Fokus pada yang halal dan tinggalkan yang haram. Sisi yang lain Anda perlu ketahui, bahwasanya yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Jauh lebih banyak daripada hal yang haram. Lalu kenapa harus yang haram? Sering kali kami jelaskan di beberapa pengajian-pengajian kami yang lalu, bahwa teman-teman sekalian, Allah itu memberikan solusi dari kebutuhan kita melalui pintu halal ini. Di saat Allah berikan kita syahwat ingin makan daging, Allah haramkan babi misalnya. Allah haramkan hewan-hewan yang bertaring. Seperti ular, harimau, kucing, kalajengking. Yang menjepit juga ya. Namun teman-teman sekalian di sisi yang lain, Allah memberikan kita kehalalan. Seperti misalnya halalnya sapi, kambing, ayam, kelinci. Semua hewan air. Berarti halal lebih banyak. Kalau Allah berikan kita syahwat dan tubuh kita butuh nutrisi dari daging, daging hewan misalnya, kemudian Allah haramkan semua daging, mungkin wajar kita turun pada yang haram. Tapi ini tidak. Justru yang halal lebih banyak. Ada kelinci, ada ayam, ada sapi, ada kambing, ada unta. Kenapa harus babi? Kan gitu. Juga pada saat Allah haramkan minuman keras, yang beralkohol segala macam. Allah berikan susu, madu, sirup, air putih, banyak ganti. Allah haramkan zina, Allah buka pintu nikah. Silakan lampiaskan, bahkan punya keturunan banyak, tidak masalah. Tapi dengan cara yang halal. Jadi ini poin penting dan mutiara pertama dari hadis atau dari hadis yang perlu kita garis bawahi. Tentang masalah yang halal sudah jelas dan yang haram sudah jelas. Jadi yang halal itu untuk dinikmati dan kejar pahala di situ. Serta yang haram untuk dijauhi. Pelajaran yang kedua. Mutiara yang kedua. وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٍ. Dan di antara dua tadi yang halal dan haram itu ada yang mushtabihat. Apa itu mushtabihat? Yang tidak jelas hukumnya. Boleh nggak ya? Gitu. Nah Nabi SAW berikan jawaban tentang mushtabihat ini. Kata beliau, La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Banyak orang tidak faham itu. Boleh atau tidak bolehnya. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَعْ لِدِينِ وَعِرْضِ. Barang siapa yang telah meninggalkan hal yang syubhat, samar-samar boleh nggak sih? Maka dia telah menyelamatkan kehormatan agama dan dirinya. Nah, ini poin penting tentang masalah syubhat. Adanya hal yang syubhat. Ini makanan halal nggak sih? Kita ragu nih. Nggak ada label halalnya. Ya sudah tinggalkan saja. Selesai. Itu syubhat namanya. Dan ini sifat wara. Karena kita tidak berani khawatir itu ada haramnya. Karena makanan dan minuman haram yang masuk ke dalam tubuh, sengaja atau tidak sengaja punya efek. Masuk dalam sabda Nabi SAW, ada seseorang yang rambutnya berantakan, bajunya berantakan, tidak punya alas kaki, orangnya susah. Lalu dia mengatakan, Ya Rabb, wahai Tuhanku, minta. Bagaimana Allah kasih dia? Sementara makanan haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Anna yustajabulah, bagaimana Allah akan terima? Di sini masuk dalamnya juga orang yang tidak sengaja.
walaupun dia tidak dihisab sama Allah dari sisi hukumnya di hari kiamat, karena dia tidak tahu hukumnya itu haram misalnya. Tapi tetap ada efeknya, mirip dengan Anda minum racun. Anda tahu racun, Anda minum, Anda bisa lebih berbahaya. Tapi Anda kalau tidak tahu Anda minum, tetap berbahaya. Walaupun Anda mungkin masih bisa terselamatkan. Karena kita tidak tahu kalau itu racun. Gitu. Ini penting untuk digarisbawahi. Jadi kata Nabi SAW, siapa meninggalkan hal yang syubhat samar, nggak jelas, maka dia telah menyelamatkan kehormatan agama dan dirinya. Wa ma waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Dan siapa yang terjerumus pada hal yang syubhat, maka dia terjerumus pada yang haram. Nah, ini jawaban penting ini. Berarti teman-teman sekalian, halal jelas, haram jelas. Syubhat ada, tapi syubhat ini tetap masuk dalam haram. Antum ragu nih, tetap haram. Karena kata Nabi SAW, wa ma waqa'a fi syubhat, siapa yang menjerumuskan dirinya pada hal yang syubhat, waqa'a fil haram. Dia telah terjerumus pada yang diharamkan. Ya. Itu cuma dua, halal dan haram. Syubhat pun masuk dalam masalah haram. Dan termasuk sifat wara' teman-teman sekalian adalah tidak tergesa-gesa untuk mengambil sebuah keputusan hanya karena menganggap remeh. Ya. Seperti misalnya, tadi saya kasih contoh restoran, orang mau makan tapi nggak jelas halalnya. Atau Anda mau minum, atau mau berpakaian, atau mau bergaul. Semua ini harus jelas, dibolehkan tak dalam agama. Kita punya sebuah alat pengontrol di kepala kita semua, namanya agama. Mana yang agama bolehkan, kita jalan. Yang tidak dibolehkan, jangan jalan. Kemudian Nabi SAW gambarkan, Qarra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fih. Seperti penggembala domba yang datang ke satu tempat, ya, yang sebenarnya itu tidak bisa mengembara situ. Dan dia terancam sekali untuk kena hukuman atau terperosok dalam kesalahan. Jadi orang-orang yang masukkan dirinya pada yang syubhat, seperti orang yang memasukkan gembala-gembalanya ke dalam sebuah tanah lapang, tapi ini syubhat, ini punya orang. Bukan punya dia. Ini yang ketiga dari potongan, atau yang kedua dari potongan hadis tentang masalah syubhat. Potongan yang ketiga sekarang. Tadi potongan yang kedua. Potongan yang ketiga adalah ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu. Sesungguhnya setiap raja itu punya wilayah kekuasaan yang diharamkan. Atau tanah larangan. Tidak boleh orang sembarangan masuk. Kalau kita sekarang wilayah kekuasaan. Dan ketahuilah, tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Tidak boleh orang langgar. Nah, ini potongan yang ketiga dari hadis yang bisa kita ambil pelajaran. Ternyata Allah Subhanahu wa taala adalah sang raja. Dan dia adalah raja yang sebenarnya diberikan julukan, atau Allah SWT berikan julukan jadinya Malikal Mulk. Rajanya seluruh raja. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, sungguh memuncak murkanya Allah kepada orang yang menggunakan nama Malikal Mulk. Rajanya seluruh raja, karena itu hanya satu-satunya sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya salah satu sifat mendasar milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman harus digarisbawahi baik-baik. Kalau semua yang Allah haramkan itu adalah kita seperti sedang masuk ke satu wilayah, yang wilayah itu sebenarnya Allah memang pemiliknya tidak izinkan. Di setiap saat kita bisa dihukum. Kemudian yang terakhir dari hadis ini, yang keempat adalah informasi tentang adanya raja di dalam tubuh kita. Ala wa inna fil jasadil mudghah, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau dia baik maka baik seluruh jasad ini. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan kalau dia rusak yang lainnya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah itu adalah jantung manusia. Jadi artinya semua bermula dari situ. Kalau jantung kita baik, bersih, ya, maka semua akan aman.
Baik, ini hadis yang kita pelajari pada yang pertama dari hadis-hadis ini. Dan kita akan coba masuk ke hadis yang kedua di bab kita. Di dalam hadis ini nomor 594 berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wajada tamratan fi tariq faqala laula anni akhafu an takuna min as-sadaqati la akaltuha. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW pernah menemukan satu butir kurma di jalan. Maka beliau SAW bersabda, seandainya aku tidak khawatir bahwa kurma ini adalah berasal dari sedekah, niscaya aku akan memakannya. Makna global hadis ini teman-teman perlu Anda ketahui bahwasanya Nabi SAW tidak terima sedekah. Beliau hanya menerima hadiah. Dan beliau melarang keluarganya untuk menerima sedekah. Dan mengatakan itu adalah kotorannya manusia. Gitu kan. Maka termasuk sifat waraknya Nabi SAW adalah sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini, beliau menemukan sebutir kurma di pinggir jalan. Karena beliau tahu bahwasanya Nabi SAW, beliau tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala melarang beliau untuk melakukan hal yang syubhat apalagi haram. Maka beliau ragu, ini kurmanya boleh nggak? Dan sisi lain beliau juga tahu membuang makanan dosa dan makan makanan sehingga tidak ada sisanya itu adalah bagian daripada sunnah. Tapi itu kan harus milik sendiri. Sementara ini bukan milik beliau SAW. Maka ini membuat Nabi SAW tidak mau makan kurma tersebut dan beliau mengingatkan umatnya dan pada hari ini sampai kepada kita semua, kalau aku khawatir itu adalah dari sedekah, ya, lalu aku salah dalam makan. Aku tidak salah dalam makan. Mutiara pertama dari hadis bahwasanya Nabi SAW memiliki sifat warak yang luar biasa. Belum meninggalkan hal yang syubhat apalagi hal yang haram. Begitu beliau temukan makanan di pinggir jalan atau tadi kurma, beliau sempat berpikir, ya, ini kalau dimakan berpahala juga. Kenapa? Karena daripada dia mubadzir misalnya. Tapi itu berlaku hanya untuk milik sendiri. Kalau sudah milik, ya, orang lain tidak boleh. Maka Nabi SAW di sini pada saat menemukan kurma beliau tidak mau makan. Beliau ragu. Karena ragu beliau tinggalkan. SAW. Selain daripada itu juga memang sunnah ini adalah sedekah. Dan Nabi SAW tidak boleh memakan sedekah. Jadi pelajaran pertama tentang sifat waraknya Nabi SAW. Dan yang kedua adalah bagaimana Nabi SAW tidak boleh memakan dari sedekah. Dan itu sudah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ketiga dalam bab ini nomor 595 berbunyi dari An-Nawwas bin Sam'an radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karita yattali alaihi nas. Hadis ini riwayat Muslim. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Puncak daripada kebajikan adalah akhlak yang baik, santun, ramah dan seterusnya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang bergejolak dalam dirimu dan kamu tidak ingin hal itu diketahui oleh orang lain. Saksi bahasan kita potongan yang akhir hadis. Yang kata Nabi SAW, dan dosa itu adalah yang berkecamuk dalam jiwamu. Dalam dirimu. Ya. Dan kau tidak ingin orang lain melihatnya atau mengetahuinya. Itu dosa. Ada sesuatu dari kita misalnya, na'udzubillah, dia nonton film porno. Atau sesuatu yang tidak baik. Pasti dia tidak mau orang lain lihat kan? Kenapa? Karena dia sebenarnya tahu secara fitrah itu salah. Gitu. Kalau itu perbuatan benar, tidak ada pula dia khawatirkan. Biar saja orang lihat. Gitu kan. Makanya pernah di Jeddah, di Saudi ini pernah terjadi ada seseorang imam masjid. Sekaligus beliau seorang syekh, seorang ustadz kalau kita ya. Beliau mengimami sholat 5 waktu di masjidnya, dekat rumahnya. Kemudian beliau juga kadang-kadang memberikan pengajian-pengajian. Ada satu bapak, guru SMP atau SMA, seingat saya itu. Datang kemudian dia mengeluarkan satu pack rokok dari kantongnya. Kemudian dia mengatakan, Syekh, Anda mengatakan rokok ini haram. Karena rokok ini ya bisa menyebabkan hal-hal yang berbahaya. Impoten, jantung, ini, itu, segala macam lah. Gitu kan. Tapi saya sudah sekian tahun merokok, saya nggak sakit-sakit kok. Jadi nggak seperti apa yang tertulis di bungkusan rokok itu.
Maka kata syekhnya, apa kau anggap rokok itu baik? Dia bilang iya. Kata syekhnya, ini dia ingin kembalikan orang ini ke fitrahnya. Dia mengatakan kalau begitu, saran saya mulai sekarang, engkau pulang, engkau beli rokok yang banyak, kemudian engkau bagi-bagikan buat istri dan anakmu. Kasih mereka. Kalau kuliah masih bayi pun kasih rokok. Maka akhirnya orang ini dengan akal sehatnya dia tangkap itu. Ya. Dia mengatakan sekarang saya sudah tahu Syekh kenapa diharamkan. Maka dia pun mematah-matahkan rokoknya lalu kemudian dia keluar dari masjid. Artinya kalau itu baik kenapa nggak kasih istri sama anak saja. Rokok aja semuanya biar anak bayi pun kasih. Tapi secara fitrah orang tahu itu bahaya. Itu racun yang dilegalkan. Gitu kan. Maka akhirnya dia pun meninggalkan hal tersebut. Gitu. Baik, kita masuk ke hadis terakhir pada kesempatan ini insyaAllah. Hadis ke-596 dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birr?" Qultu na'am. Faqala istafti qalbak. Al-birru matma'anna ilaihi an-nafs wa tatma'anna ilaihi al-qalb wal ithmu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi as-sadr wa in aftaka an-nasu wa aftauka. Artinya, saya mendatangi Rasulullah SAW, ini kata Wabisah radhiyallahu anhu. Dan beliau bertanya, aku mendatangi Nabi SAW dan Nabi SAW bertanya kepadaku, kamu datang menanyakan kebajikan? Kata Wabisah, iya ya Rasulullah. Beliau lantas bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwamu merasa tenang terhadapnya dan hatimu juga mantap terhadapnya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang bergejolak dalam jiwamu dan melahirkan keraguan-raguan di dalam dada. Meskipun manusia memfatwakan kepadamu dan meskipun mereka memberikan fatwa kepadamu. Ya. Riwayat ini memberikan gambaran global kepada kita teman-teman sekalian. Kalau Wabisah radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat cerdas dan beliau seperti umumnya sahabat dan umumnya kaum mukminin harusnya, dan ini adalah saksi bahasan kita dalam babul wara ini. Kehati-hatian kita harus kita jeli. Tidak boleh masuk ke syubhat apalagi yang haram gitu. Maka Wabisah mengatakan aku mendatangi Nabi SAW dan Nabi sudah dari raut wajahnya. Orang ini mau nanya kebaikan. Maka Nabi SAW, apakah kau datang untuk menanyakan kebajikan tentang amal-amal yang bisa memberikan pahala yang besar? Kata Wabisah, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tanya kepada hatimu sendiri. Kalau perkara yang belum jelas keharamannya dan kehalalannya, maka tanya dirimu sendiri. Kalau dirimu itu tenang, berarti itu halal. Kalau jiwamu itu tidak tenang, berarti itu adalah perbuatan yang haram. Walaupun manusia sudah memberikan fatwa kepadamu. Jadi ini hadis yang mulia sekali. Pelajaran pertama dari hadis ini, yaitu bagaimana seseorang Muslim berusaha. Di saat dia punya peluang untuk menghadiri majelis ilmu, dia datang. Ataupun dia bertanya pada saat dia bertemu dengan seseorang yang ahli di bidangnya. Supaya kita punya panduan ya, dalam hidup ini. Sini Wabisah datang untuk bertanya kepada Nabi SAW. Pelajaran yang kedua adalah bagaimana Nabi SAW menjelaskan kebajikan itu, ketaatan kepada Allah, semuanya mendatangkan ketentraman jiwa. Sholat, kalau dikerjakan ikhlas karena Allah, mengikuti, ya, tepat waktunya, tepat bacaan, tepat gerakannya, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang sempurna, gitu kan? Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dia akan tenang. Dan dia tidak terganggu dengan ibadah itu. Puasa Ramadan sebulan penuh. Tapi orang kalau melakukan karena keimanan, dia akan merasa ketentraman jiwa. Gitu kan? Ini pelajaran yang kedua tentang masalah perbuatan ibadah itu dan ketaatan pasti bisa menenangkan jiwa. Dan pelajaran yang ketiga adalah bahwasanya dosa itu akan mengganggu jiwa. Dan melahirkan banyak keraguan-raguan. Ya. Walaupun orang-orang banyak meminta fatwa kepadamu. Jadi kita harus garis bawahi teman-teman sekalian, bahwasanya Allah masih memberikan kita sebuah perangkat. Ingat ya, batasannya begini. Pada satu perbuatan yang belum jelas keharamannya. Allah berikan kita sebuah perangkat dalam hati kita, dikemas dengan sifat wara ini, ya, agar kita menolak. Agar kita menolak produk itu. Kita tidak mau. Kita merasa tidak tenang. Orang yang mengikuti ini dia akan selamat.
Tapi kalau perkara itu sudah jelas keharamannya tidak perlu lagi kita menanyakan hati kita. Menanyakan kepada hati ini kalau memang kita dasarnya menemukan ya, ini sesuatu yang berat bagi dia, berbahaya bagi dia. Dan dia sebenarnya tidak tahu ini haram atau halalnya, bukan hukum umumnya. Maka di situ boleh dia menanyakan jiwanya, ya, dirinya. Dan tidak ada gunanya teman-teman. Kita sudah menanyakan kepada si Ustadz Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan atau siapa saja. Kita sudah nanya. Begitu kita tanya, karena mereka punya background agama yang bagus misalnya, itu tentu syaratnya. Kita bertanya, tapi fatwa mereka, karena kita mengemas pertanyaan tersebut seakan-akan mendukung kita membuat hati kita tidak tenang. Berarti ini ada masalah ini. Karena ada sebagian orang subhanallah datang bertanya masalah agama, dia kemas pertanyaan tersebut supaya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ingat, Ustadz atau kiainya tidak bersalah, tapi Anda yang bersalah karena Anda sudah mengemas pertanyaan tersebut untuk membenarkan sikap dan keputusan kita. Maka ini akan mendatangkan dosa-dosa dan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.